Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asnul Khairi, Mia Alfiani, Adi Muhammad Ihsan, A. Ramadan Olwansyah, dan saya sendiri Permana Aziz Syaputra. Untuk masing-masing kami yang terdiri dari ketua yaitu Adi Muhammad Ihsan, bagian skrip Mia Alfiani dan Adi Muhammad Ihsan, video editor yaitu saya sendiri Permana Aziz Syaputra, pemateri 1 yaitu A. Ramadan Olwansyah, pemateri 2 Asnul Khairi, pemateri 3 Mia Alfiani, dan pemateri 4 Adi Muhammad Ihsan. Di video kali ini kami akan mereview materi sistem operasi dari pengenalan sistem operasi sampai dengan penjadwalan CPU. Bab 1a. Komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, terdiri dari storage, diantaranya ada RAM, magnetic disk, dan SSD, dan ada I/O, diantaranya ada keyboard, mouse, dan monitor. Yang kedua ada software, terdiri dari operating system, contohnya seperti Linux, Windows, dan macOS, sistem dan application program, contohnya seperti database dan text editor. Yang ketiga ada firmware atau user. B. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. 1. Peran sistem operasi. A. Sebagai resource allocator, yang dimana SO mengatur dan mengalokasikan sumber daya. B. Sebagai program kontrol, yang dimana SO melakukan kontrol eksekusi dari program user dan AO. C. Sebagai kernel, yang dimana program yang berjalan sepanjang waktu. Organisasi dan sistem komputer. CPU dan device control terhubung oleh bus, dan antara device dan CPU berkompetisi memperebutkan sumber daya. Contohnya ketika mengetik sambil browsing. 3. Operasi sistem komputer. I/O device dan CPU dapat dieksekusikan secara konkuren. Satu device controller bertanggung jawab terhadap satu device. Setiap device controller mempunyai buffer. CPU memindahkan data dari ke main memory dari ke buffer, dan device controller menginformasikan ke CPU bahwa proses selesai dengan interrupt. 4. Jenis memori terdiri dari A. Main memory, yang dimana ada kapasitas kecil, volatile atau dapat ditulis atau dihapus atau hilang ketika power off, dan dapat langsung diakses oleh CPU. Y. Akses CPU ke main memory hanya butuh beberapa clock. Semua program yang akan dieksekusi harus di-load di main memory dahulu. B. Secondary memory. Kapasitas lebih besar dari main memory, non-volatile, dan tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Y. Akses lambat karena butuh seek data. Contoh, magnetic disk dan tape disk. C. Hierarchy storage. Terdiri dari 1 register, 2 cache, 3 main memory, 4 solid state disk, 5 hard disk, 6 optical disk, 7 magnetic tapes, dan didasarkan pada speed, cost, dan volatility. D. Arsitektur sistem komputer. 1. Single prosesor terdiri dari hanya ada satu prosesor untuk mengeksekusi semua instruksi dan punya peran spesifik, misal prosesor pada device seperti disk, graphic card, dan lain-lain. 2. Multiprosesor. Disebut juga sebagai parallel system, dan keuntungan meningkatkan throughput, harga lebih murah daripada multi single prosesor, dan meningkatkan reliability. 3. Clustered system. Seperti multiprosesor system, hanya saja terdiri atas beberapa sistem, dan antara sistem terhubung oleh jaringan sharing storage dengan storage area net. Bab 2. A. Komponen-komponen sistem. Yang pertama yaitu manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen secondary storage, yang keempat manajemen sistem I/O, yang kelima manajemen berkas, yang keenam sistem proteksi, yang ketujuh jaringan, dan yang kedelapan command interpreter system. B. Layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program. Yang kedua, eksekusi program. Yang ketiga,
operasi I/O. Yang keempat, sistem manipulasi berkas. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, deteksi error. Yang ketujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Yang kedelapan, efisiensi penggunaan sistem, diantaranya resource allocator dan juga proteksi sistem. Dan yang kesembilan yaitu accounting. C. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, resource manager. Yang kedua, interface atau tatap muka. Yang ketiga, koordinator. Yang keempat, guardian. Yang kelima, gatekeeper. Yang keenam, optimizer. Yang ketujuh, akuntan. Dan yang kedelapan, server. D. Manajemen memori utama, yaitu menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. E. Manajemen secondary storage, yaitu sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. F. Manajemen sistem I/O. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O yaitu buffer, spooling, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. G. Manajemen berkas. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Dan yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori dan lain-lain. H. Sistem proteksi. Mekanisme proteksi harus yang pertama, membedakan antara pengguna yang sudah diberikan izin dan yang belum. Kemudian, specify the controls to be imposted atau menetapkan sistem pengaturan yang digunakan. Dan yang terakhir, provide a means of enforcement atau menyiapkan alat yang digunakan. I. Sistem jaringan atau terdistribusi. Keuntungannya yaitu yang pertama, meningkatkan kecepatan komputasi, yang kedua, meningkatkan ketersediaan data, dan yang ketiga, meningkatkan kehandalan sistem. J. Command Interpreter System. Perintah yang dimasukkan ke dalam sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol digunakan untuk manajemen proses, penanganan I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi, dan jaringan shell, command line interpreter atau CLI, dan graphical user interface atau GUI. K. System calls. Yang pertama, menyediakan antarmuka program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Yang kedua, dulunya menggunakan bahasa assembly, sekarang bahasa tingkat tinggi seperti C atau C++. Ketiga, diakses via Application Programming Interface atau API. Dan yang keempat, metode untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan, yaitu melalui register, menyimpan parameter pada tabel memori, kemudian menyimpan parameter ke stack, dan mengambil isi stack. L. Struktur sistem operasi. Pendekatan terlapis. Lapisan paling bawah yaitu perangkat keras, lapisan paling atas yaitu antarmuka pengguna. Jenis struktur sistem operasi. Yang pertama, General Purpose OS is very large program. Yang kedua, various ways to structure ones. Yang ketiga, System Structure MS-DOS. Yang keempat, more complex Unix. Yang kelima, layered and abstraction. Dan yang keenam, microkernel match. M. Desain dan implementasi sistem operasi. Desain SO dimulai dengan mendefinisikan tujuan dan spesifikasi yang digunakan. 1.
sangat dipengaruhi oleh hardware dan tipe sistem. Tujuan yang harus dicapai, yang pertama, user goals. Nyaman digunakan, mudah dipelajari, handal, aman, dan cepat. Yang kedua, system goals. Mudah dirancang atau dikembangkan, mudah di-maintain, fleksibel, handal, bebas error, dan efisien. Prinsip penting terbagi menjadi dua. Polisi memutuskan apa yang akan dilakukan. Mekanisme menentukan bagaimana melakukan sesuatu. N. Sistem boot. Prosedur menghidupkan komputer dengan memuat kernel disebut booting. Sistem operasi harus tersedia untuk hardware agar dapat melalui proses booting. Potongan kecil dari kode dinamakan bootstrap program atau bootstrap loader. Bab 3. A. Deskripsi proses. Deskripsi proses adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit terkecil. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses. B. Hal-hal berkaitan proses. 1. Multiprogramming atau multitasking. Merupakan manajemen beberapa program pada memori dalam satu waktu. Ciri-cirinya: 1. Beberapa tugas disimpan dalam memori dalam satu waktu. 2. CPU digunakan secara bergantian. 3. Program yang dijalankan bersifat tidak bergantung atau independen. 4. Satu program pada satu saat atau one program at any instant. 2. Multiprocessing. Merupakan manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. 2. Multiprocessing sering diimplementasikan dalam perangkat keras atau dengan menggunakan beberapa CPU sekaligus. Contoh sistem operasi yang mendukung yaitu Unix dan Linux. 3. Distributed processing. Merupakan manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Distributed processing mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Contohnya yaitu pengolahan data server Yahoo. C. Pemroses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh sistem operasi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses yaitu: 1. Saling melanjutkan atau interleave. Sistem operasi harus interleave atau saling melanjutkan eksekusi proses-proses agar memaksimumkan penggunaan pemroses sambil masih memberi waktu tanggap yang memadai. 2. Mengikuti kebijaksanaan tertentu. Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses, mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan. Misal suatu aplikasi memiliki prioritas lebih tinggi, sambil menghindari deadlock. 3. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Poin pertama, sistem operasi harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Poin kedua, sistem operasi harus mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. D. Diagram state proses. Terdiri atas state dasar atau 3 keadaan dan state lanjutan atau 5 keadaan. State dasar yaitu: 1. Running adalah pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. 2. Ready, proses siap dieksekusi, tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini.
3. Blocked, proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya. E. PCB atau Program Control Back. Sistem operasi memerlukan banyak informasi mengenai proses. Guna pengelolaan proses informasi ini ada di PCB. Informasi di PCB dikelompokkan: 1. Informasi identifikasi proses. 2. Informasi status proses. 3. Informasi kendali proses. F. Struktur citra proses. Citra proses mempunyai struktur: 1. PCB, 2. Stack pemakai atau user stack, 3. Ruang alamat proses eksklusif, 4. Ruang alamat yang dipakai bersama proses lain. Implementasi penempatan citra proses bergantung pada skema manajemen memori yang digunakan dan organisasi struktur kendali sistem operasi. G. Operasi-operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu 1. Menamai atau memberi identitas proses. 2. Menyiapkan proses pada senarai proses atau tabel proses. 3. Menentukan prioritas awal proses. 4. Menciptakan PCB. 5. Mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. H. Penghancuran proses. Melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu 1. Sumber daya yang dipakai dikembalikan. 2. Proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. 3. PCB dihapus atau ruang memori PCB dikembalikan ke pool bebas. I. Diagram state lanjut. 1. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. 2. Proses yang ditunda atau suspended process tidak berlanjut sampai proses lain meresume. 3. Memori utama seharusnya dibebaskan begitu proses tertunda agar dapat dimanfaatkan proses lain. 4. Resuming atau pengaktifan kembali proses, yaitu menjalankan proses dari titik atau instruksi di mana proses ditunda. 5. Operasi suspend dan resume penting. J. Pengalihan proses. Kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya alih proses adalah 1. Interupsi sistem. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang running. Tipe-tipe interupsi antara lain: 1. Interupsi clock atau clock interrupt. 2. Interupsi masukan atau keluaran atau I/O interrupt. 3. Page atau memory fault. 2. Trap. Trap adalah interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian atau exception conditions yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Saat terjadi trap, mungkin terjadi pengalihan proses, mungkin pula resume proses. 3. Supervisor call. Supervisor call yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Biasanya, penggunaan sistem call membuat proses pemakai blocked karena diaktifkan proses kernel atau sistem operasi. K. Multithreading process. Multithreading merujuk kepada kemampuan OS untuk mendukung multiple dan eksekusi secara konkurensi di dalam suatu single proses. Thread merupakan bagian dari proses,
di mana proses memiliki alokasi research sendiri dan sedangkan thread tidak. Di dalam proses dapat terdiri lebih dari satu thread. A. Konsep dasar penjadwalan. Sistem operasi modern umumnya merupakan sistem multitasking. Tujuan utama dari sistem operasi adalah untuk mempunyai proses berjalan secara bersamaan dan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Pemanfaatan CPU maksimum diperoleh dengan multiprogramming. CPU input-output bercycle merupakan pelaksanaan proses terdiri dari satu siklus tunggu, input-output, dan eksekusi CPU. Proses dapat juga dibagi ada dua macam, yaitu input-output bound process dan CPU bound process, yang mana jarang melakukan permintaan input-output menggunakan lebih banyak waktunya di CPU. B. Definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urusan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif, yang mana tugasnya adalah memilih proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. C. Komponen penjadwalan proses. Yang pertama, antrian penjadwalan atau scheduler queue. Ada ready queue, ada input-output queue, ada job queue. Yang kedua, penjadwal atau scheduler. Ada penjadwal jangka pendek atau short term scheduler, ada penjadwal jangka menengah atau mid term scheduler, ada dispatcher. D. Kriteria penjadwalan proses. Yang pertama, keadilan atau fairness. Memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil, tetapi tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. Yang kedua ada efisiensi atau processor utilization. Penggunaan waktu CPU atau CPU time seoptimal mungkin. Yang ketiga, waktu tangkapan atau response time. Mempercepat, cepat dan sependek mungkin waktu tangkap dengan pemakai secara interaktif. Yang keempat, waiting time harus seminimal mungkin. Yang kelima ada turnaround time, harus seminimum mungkin. Yang keenam ada throughput, rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Nilai throughput harus tinggi. E. Kriteria penjadwalan yang optimal. Yang pertama, harus memaksimumkan utilisasi CPU. Yang kedua, harus memaksimumkan throughput. Yang ketiga, harus meminimumkan turnaround time. Yang keempat, harus meminimumkan waiting time. Dan terakhir, harus meminimumkan response time. F. Strategi dasar penjadwalan. Ada non-preemptive, merupakan algoritma penjadwalan di mana proses-proses yang sedang running tidak bisa dihentikan sementara dan harus terus sampai selesai. Yang kedua ada preemptive, merupakan algoritma penjadwalan yang memungkinkan beberapa proses yang sedang running bisa dihentikan sementara. G. Pemicu terjadinya penjadwalan. Kapan keputusan untuk algoritma dilakukan saat suatu proses? Yang pertama, switch dari status running ke waiting. Yang kedua, switch dari status running ke ready. Yang ketiga, switch dari status waiting ke ready. Dan yang keempat, terminates. H. Algoritma penjadwalan. Yang pertama ada first come first served atau FCFS. Yang kedua ada SJF atau shortest jobs first. Terdapat dua skema, yaitu non-preemptive bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst-nya selesai. Kemudian ada preemptive jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time first atau SRTF. Kemudian ketiga, yaitu penjadwalan shortest remaining time first. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst